Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya banggakan siswa-siswi SMPN 1 Wonorojo, pada bulan Ramadan ini marilah ngaji bareng, membuka hati menjelang berbuka setiap hari dinanti dengan judul ceramah hikmah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah puasa, apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah itu manfaat bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Oleh karena itu, setiap semua amal ibadah kita harus dibarengi yang betul-betul niat ikhlas karena Allah. Niat ibadah kita di dalam hati yang betul-betul tidak ingin dipuji oleh orang lain, betul-betul niat ikhlas puasa kita mengharap ridho dari Allah, supaya dari amal ibadah puasa kita itu berubah pada diri kita, bisa mengubah pada diri kita. Contohnya seperti kalau kita sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholatnya betul-betul khusyuk, semua amal ibadahnya sebelum sholat syarat rukunnya dipenuhi, ikhlas karena Allah, niatnya sudah dicoto temenanan, maka perilaku kita akan berubah. Begitu juga puasa. Puasa kita seperti itu. Kalau kita betul-betul niat puasa kita ikhlas karena Allah, semua syarat rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, ketentuan-ketentuan puasa itu dipenuhi, maka akan berefek pada perilaku kita, membawa manfaat pada diri kita. Antara lain hikmah puasa meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah. Ini merupakan tujuan utama orang berpuasa. Kita setelah berpuasa, anak-anakku, memang orang itu kalau mau bertobat, setelah melakukan dosa besar, saya mau bertobat, betul-betul saya mau ke ulama atau ke ustadz. Mesti ke ustadz itu, Pak, saya datang ke sini mau tobat, mesti dia disuruh puasa dulu, entah berapa hari, 1 minggu. Karena apa? Dari puasa itu adalah efeknya membersihkan hati. Kalian setelah melakukan puasa 1 bulan penuh, maka daging kita di badan yang menempel pada diri kita, daging itu akan dibersihkan oleh Allah, yaitu menjadi daging yang suci. Oleh karena itu orang setelah berpuasa menjelang hari Idul Fitri seperti orang umroh, wajahnya akan berseri-seri. Nah, itu dagingnya diganti oleh Allah, dibersihkan. Memang apa? Pertama orang bertobat itu memang untuk membersihkan hati itu disuruh puasa. Nah, efeknya ke situ puasa itu. Ya, dapat meningkatkan iman dan takwa. La'allakum tattaqun.
serta mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah dan rajin untuk beribadah. Yang nomor 2, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Allah menganjurkan kita wajib berpuasa Ramadan. Supaya apa? Orang-orang yang kaya-kaya itu bisa merasakan bagaimana laparnya perut ya, yang dirasakan oleh orang fakir miskin. Nah, ini namanya solidaritas sesama orang. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, menahan kehausan dan keinginan. Tentunya dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Dengan berpuasa kita dilatih untuk bersabar. Yang kelaparan kita tahan. Pada saat ya kita ya kehausan, tentunya kita tahan. Contohnya orang itu kalau berpuasa tentunya marah-marahnya tentunya tidak seperti orang yang tidak puasa. Karena apa? Orang itu ketika marah, maka setan masuk pada darah peredaran kita pada saat kenyang. Pada saat kenyang itu setan senang masuk ke dalam peredaran darah kita. Sehingga orang yang kenyang, kekenyangan atau orang itu ya banyak makannya itu malas ibadah. Malas ibadah. Sehingga orang-orang yang banyak makannya itu biasanya kadang-kadang tidak bisa menahan untuk marah. Nah, ini kita terdidik untuk seperti itu, supaya kita terdidik untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak hanya makan dan minum, bahkan segala penyakit hati. Itu hikmah daripada puasa. Berikutnya, dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalian semuanya sudah tahu yang nomor ini. Berikutnya, mendidik diri sendiri untuk bersikap sidik. Sidik itu artinya jujur. Dengan berpuasa kita termotivasi untuk jujur. Saya ini puasa kok bohong, eman pala saya. Puasa kok berkata kotor, puasa kok marah, eman pala saya. Karena kita sudah mengetahui hal-hal yang seperti itu, berkata kotor, marah dan sebagainya, mengurangi pahala puasa. Nah, oleh karena itu, dengan adanya tahu itu mengurangi pahala puasa, kita bisa menahan supaya tidak melakukan hal-hal yang tersebut. Dengan berpuasa, pada kita memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Saya punya teman anak-anak. Teman itu sudah lanjut usia, cerita kepada saya. Saya itu penyakit saya parah, oleh dokter sudah divonis sampai yaitu berobat kemanapun tidak ada harapan untuk sembuh. Kemudian si istrinya ngantar ke ulama. Kemudian ulamanya ngasih saran, sama ini sudah divonis seperti itu, tolong jangan pesimis. Saya sarankan, mohon Pak untuk berpuasa, lakukan sampai Bapak ini
sembuh. Akhirnya pulang ke rumah. Dia berpuasa berhari-hari sampai berbulan-bulan. Ya. Kemudian ada perubahan di dalam puasa itu. Setelah itu dia berobat kembali ke dokter yang memvonis tadi. Dokternya heran. Bapak kok bisa seperti itu penyakitnya? Dapat obat dari mana? Saya lakukan ini dari resepnya Bapak Yai untuk berpuasa. Oleh karena itu anak-anak, dengan adanya perintah berpuasa ini, Allah memberikan, yaitu ajaran berpuasa Ramadan ini betul-betul bagus, yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan sudah ditafsir oleh dokter pun, berpuasa itu sumu tasihu, akan sehat. Inilah manfaat-manfaat kita berpuasa. Jangan sampai bulan puasa Ramadan ini kalian isi dengan kemaksiatan, kalian meremehkan berpuasa. Meskipun sampean berpuasa, sholatnya juga jangan sampai. Yang fardu-fardu ini tolong, sholat, puasa, zakat ini jangan sampai kalian, perintah wajib ini jangan sampai kalian tinggalkan. Ini adalah pertanyaan yang pertama kita meninggal dunia, adalah kewajiban-kewajiban yang diperintahkan wajib oleh Allah. Itulah dari hikmah daripada puasa. Untuk itu anak-anak semuanya, marilah kita semuanya di bulan Ramadan ini kita manfaatkan berpuasa dengan penuh harapan, dengan ikhlas. Kita patuhi perintahnya, syaratnya, hukumnya kita jalankan, jangan sampai disia-siakan. Mudah-mudahan puasa kita, saya dan zaman semuanya diterima di sisi Allah, menjadi ketika bulan menjelang Idul Fitri, Idkum minan. Allahumma amin. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan anak-anakku sekalian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena saya sendiri juga masih belajar. Tidak, Pak Umi ini orang yang alim ini bukan, meskipun saya guru agama. Mohon maaf anak-anak, saya ini hanya sharing. Bila ada kata-kata saya menyinggung, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.